Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Vina Abdelia dengan NIM 34302000002. Saya dari kelas 5A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal kualitatif yang telah saya buat, yaitu dengan judul Analisis Penggunaan Media Ular Tangga terhadap Hasil Belajar Siswa untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Nuhyal Ulia SPD MPD. Baik, langsung saja teman-teman. Teman-teman bisa menyimak video ini sampai akhir karena saya akan mempresentasikan dari bab 1 yaitu latar belakang dan rumusan masalah dari proposal atau judul yang telah saya ambil, kemudian bab 2 dan juga bab 3. Baik, langsung saja teman-teman kita ke latar belakang dari judul yang telah saya ambil, yaitu Analisis Penggunaan Media Ular Tangga terhadap Hasil Belajar Siswa. Dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting atau bagian terpenting dari kehidupan kita. Karena dengan pendidikan kita dapat meningkatkan kemampuan yang kita miliki, baik itu kemampuan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Kemudian untuk pendidikan ini dapat kita lakukan atau kita laksanakan melalui aktivitas pengajaran dan juga pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran ini merupakan serangkaian kegiatan yang di dalamnya berkaitan dengan beberapa komponen. Yang pertama itu ada komponen guru dan siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada dunia pendidikan atau pada proses pembelajaran, karena sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan media yang tepat dan menarik bagi siswa, agar siswa tersebut dapat semangat belajar dan mudah mengerti terkait materi yang diberikan oleh guru. Terkadang siswa merasa bosan dengan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Terlebih lagi mata pelajaran tersebut itu sulit dipahami oleh siswa. Maka dari itu, guru harus membuat media yang mendukung yang dapat menarik siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru wali kelas 4 SD, permasalahan yang dihadapi di kelas tersebut yaitu beberapa siswa hasil belajarnya menurun dikarenakan siswa tersebut masih belum paham terkait materi yang telah disampaikan guru, dan materi tersebut atau pelajaran tersebut itu memang materinya itu terlalu banyak, sehingga siswa itu butuh atau membutuhkan waktu untuk memahami yang lebih materi tersebut. Kemudian guru itu masih menggunakan media pembelajaran seperti video atau dengan dijelaskan seperti biasa atau metode ceramah. Jadi mungkin siswa kurang memahami dalam materi yang disampaikan guru. Maka dari itu, guru perlu membuat media pembelajaran yang menarik agar siswa atau sebagai alat bantu siswa untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, rumusan masalah pada penelitian atau judul yang saya ambil ini yaitu bagaimana hasil analisis penggunaan media ular tangga terhadap hasil belajar kognitif siswa. Jadi tujuannya itu untuk
mengetahui hasil analisis penggunaan media ular tangga terhadap hasil belajar kognitif siswa. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka ini saya ambil dari berbagai referensi, yaitu dari berbagai sumber jurnal. Dan sesuai dengan variabel dari judul yang saya ambil. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Iwe Widiana tahun 2019 ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam proses mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu permainan ular tangga. Permainan ular tangga menurut Yuhria tahun 2020 ialah permainan yang dapat dijadikan media yang tidak bisa lepas dari sebuah gambar ataupun foto yang ada dalam permainan ular tangga, seperti gambar ular tangga, kemudian soal dan materi. Nah, di dalam permainan ular tangga tersebut itu dimainkan lebih dari satu orang, jadi bisa 2 orang minimal, 3 orang bahkan lebih, di mana memainkannya dengan melemparkan dadu. Kemudian hasil belajar menurut Irawati tahun 2021 dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari sesuatu materi pelajaran yang dapat dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai yang diperoleh dari hasil tes pada materi yang telah diajarkan. Bab 2, penelitian relevan. Jadi dari jurnal terdapat penelitian yang hampir sama dengan judul saya, jadi sama-sama menggunakan ular tangga. Yang pertama yaitu ada hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Amarta tahun 2018 yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dengan penggunaan media ular tangga modifikasi coba jawab aku terhadap hasil belajar IPA. Hasil penelitian lain oleh Munadah et al. Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif kuantitatif diperoleh rata-rata hasil belajar siswa kuis 1 hanya sebesar 6,66%. Kemudian mengalami peningkatan pada kuis yang kedua yaitu menjadi 33,33%. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang saya pilih yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek ataupun subjek yang diteliti secara tepat. Kemudian untuk lokasi penelitian ini di kelas 4 SD Demaan. Kemudian sumber data penelitian, yang pertama ada sumber data primer dan yang kedua ada sumber data sekunder. Untuk yang primer itu didapatkan melalui kata dan tindakan yang diperoleh peneliti dengan melakukan pengamatan, studi, dokumentasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian untuk sumber data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber kedua atau dari hasil dokumentasi seperti gambar kegiatan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Wawancara ini ditujukan oleh guru dan peserta didik kelas 4 SD Demaan dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan media ular tangga di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu observasi. Observasi ini dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Observasi yang kita gunakan yaitu non-partisipan, di mana peneliti tidak langsung terlibat
dan hanya sebagai pengamat independen. Kemudian dokumentasi. Adapun dokumentasi pada penelitian ini yaitu berupa contoh RPP, profil sekolah, foto-foto kegiatan maupun hal yang lainnya berkaitan dengan penggunaan media ular tangga. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Karena teknik pengumpulan data tadi menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka instrumennya yaitu pertama pedoman wawancara, di mana berisi butir-butir pertanyaan dalam wawancara secara garis besar. Kemudian untuk observasinya berisikan pertanyaan dan juga pernyataan secara garis besar apa yang akan diobservasi. Tentunya pasti berkaitan dengan media ular tangga. Kemudian pedoman yang ketiga yaitu pedoman dokumentasi, di mana dapat berupa foto-foto, arsip, catatan laporan, data tertulis ataupun audio visual. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu ada reduksi, display, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama ada reduksi. Mereduksi itu artinya merangkum, memilih hal-hal yang penting atau yang pokok. Kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, cari temanya dan polanya, kemudian membuang yang tidak perlu. Peneliti melakukan pengumpulan data, selanjutnya data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih sesuai dengan kategori masing-masing agar lebih rinci dan mudah diolah. Yang kedua yaitu display data. Sugiono mengemukakan bahwa dalam melakukan display data dapat disajikan melalui bentuk uraian singkat, flowchart, bagan, dan sejenisnya. Kemudian penarikan kesimpulan, data-data mengenai pengamatan penggunaan media ular tangga yang telah dikemukakan pada penyajian data, kemudian diinterpretasikan, setelah itu dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu uji keabsahan data. Uji keabsahan data ini dilakukan melalui uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability, di mana penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dan menggunakan teknik triangulasi data, di mana triangulasi data ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan menggali informasi dari kepala sekolah, lalu ke guru, serta melebar ke peserta didik. Kemudian, data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana yang memiliki pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang lebih spesifik. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.